Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? I hope you are in the great condition. Amin ya rabbal alamin. Welcome to mathematics class. Today we are going to learn about compare numbers, order numbers, and rounding numbers. Okay. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa siapkan alat tulis, buku 02 dan buku Let's Start Math 5 Students Booknya ya. Are you ready kids? Let's go! Seperti biasa, kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Qadar, ayat ketiga. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana membandingkan numbers atau membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan, dan membulatkan bilangan. Dan yang terakhir kita akan latihan soal. Tetap semangat anak-anak! Baik, yang pertama kita akan membacakan ayat suci Al-Quran surat Al-Qadar ayat ketiga. Let's recite together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Shadaqallahul azim. Baik, kita lihat lagi arti dari ayat tersebut. Di sini ada malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di situ terdapat kata 1000 yang merupakan salah satu bilangan. Nah, bilangan telah disebutkan dalam Al-Quran, berarti ada manfaatnya untuk kita sebagai umat manusia. Baik, alangkah baiknya kita mempelajari tentang suatu bilangan. Nah, hari ini salah satunya kita akan mempelajari tentang mengurutkan bilangan, membandingkan bilangan, dan membulatkan bilangan agar kita dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam menaksir suatu bilangan yang besar. Jadi dapat memudahkan kita. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang compare numbers, order numbers, and rounding numbers, yaitu membandingkan bilangan, mengurutkan bilangan, dan membulatkan bilangan. So, are you ready kids? Let's go! Baik, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang compare numbers atau membandingkan bilangan. Pasti kalian sudah tahu kan, membandingkan bilangan itu ada apa saja? Ada lebih dari, ada kurang dari, atau sama dengan. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Which number is greater? Berarti, mana bilangan yang lebih besar? 672.345 atau 6.750/72. Coba mana yang lebih besar ya? Nah, kita bisa menggunakan nilai tempat. Maksudnya bagaimana ya? Jadi kita tulis dua bilangan tersebut seperti berikut. Oke, kita cari dulu nilai tempat dari setiap bilangannya. Seperti biasa nilai tempatnya di sini ada ratus ribuan, puluh ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Nilai tempat ratus ribuan untuk bilangan 672.345 ditempati oleh angka berapa ya? Oke, Ibu anggap kalian bisa ya, sudah bisa menentukan nilai tempat suatu bilangan oleh angka 6. Kemudian untuk puluh ribuannya oleh angka 7. Untuk ribuannya oleh angka 2. Untuk ratusannya oleh angka 3. Puluhannya ditepati oleh angka 4 dan satuannya ditepati oleh angka 5. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bilangan kedua sama saja caranya. Kita cari nilai tempat dari setiap angkanya. 100 ribuannya sama juga ditepati oleh angka 6, 10 ribuannya angka 7, ribuannya angka 5, ratusannya angka 0 di sini. Kemudian puluhannya angka 7 dan satuannya oleh angka 2. Oke, setelah kita mencari nilai tempatnya,
Mari kita bandingkan. Kita bandingkan dari yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu yang menepati nilai ratus ribuan. Coba kita bandingkan nilainya. Di sini 6, di sini juga 6. Apabila sama angkanya, maka kita membandingkannya menjadi apa? Menjadi sama dengan. Oke, berarti belum memperoleh mana yang lebih besar kan? Oke, kita maju lagi ke puluh ribuan. Di sini angkanya sama juga. Oke, kita belum memperoleh mana yang lebih besar. Kita maju lagi ke angka puluhannya. Ternyata angkanya di sini berbeda nih. Di sini angka 2, di sini angka 5. Kita bandingkan 2 dengan 5. Coba yang lebih besar yang mana? Yang angka 5 yang ini. Jadi kita sudah bisa menentukan bahwa tadi angka 5 ini untuk bilangan 675.072. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 675.072 itu is greater than. Nah, greater than atau dalam bahasa Indonesianya lebih besar. Greater than, lebih besar dari apa? Tadi kita bandingkan bilangannya dengan yang mana? Dengan yang ini. Jadi lebih besar dari 672.345. Oke. Atau secara matematisnya 675.072 itu lebih besar. Masih ingat tandanya lebih besar itu seperti ini ya. Lebih besar dari 6.672.345. Oke, mudah kan? Nah, cara lebih cepatnya lagi kita tulis kedua bilangan itu sejajar. Nah, kita bandingkan dari yang paling kiri bilangannya. Kita bandingkan 6 dengan 6, kemudian yang sejajar dengan sejajar lagi, sejajar dengan sejajar lagi. Jadi kalian boleh mencari terlebih dahulu nilai tempat atau boleh menuliskan bilangannya sejajar seperti ini. Oke, baik. Baik, kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini bilangannya adalah 2.532.691 dengan 2.532.619. Coba mana yang lebih besar? Oke, di sini Ibu masih menggunakan nilai tempat. Ibu menggunakan tabel. Oke, di sini lihat, di sini bilangannya ada berapa digit? Ada 7 digit. Jadi di sini bertambah satu kolom, yaitu kolom millions atau nilai tempat jutaan. Oke, seperti biasa Ibu akan tulis terlebih dahulu nilai tempat dari setiap bilangannya. Oke, untuk bilangan 2.532.691, Ibu akan mencari nilai tempatnya. Untuk jutaannya ditempati oleh angka 2, kemudian ratus ribuannya ditempati oleh angka 5, puluh ribuannya ditempati oleh angka 3, ribuannya ditempati oleh angka 2, ratusannya ditempati oleh angka 6, puluhannya ditempati oleh angka 9, dan satuannya ditempati oleh angka 1. Oke, untuk yang bilangan kedua, Ibu akan mencari nilai tempatnya. Untuk jutaannya ditempati oleh angka 2, ratus ribuannya ditempati oleh angka 5, puluh ribuannya ditempati oleh angka 3, ribuannya ditempati oleh angka 2, ratusannya ditempati oleh angka 6, puluhannya ditempati oleh angka 1, dan satuannya ditempati oleh angka 9. Oke, setelah kita menentukan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut, kita bandingkan bilangannya. Oke, seperti biasa kita dimulai dari yang paling kiri atau dimulai dari yang nilai tempatnya paling tinggi, yaitu nilai tempat jutaan. Oke, kita lihat angkanya. Di sini angkanya sama. Jadi kita belum bisa menentukan mana yang lebih besar. Oke, kemudian kita maju lagi ke sebelah kanan satu langkah. Nilai tempat ratus ribuannya. Lihat angkanya masih sama juga. Kita belum bisa menentukan mana yang lebih besar. Oke, coba kita maju lagi satu langkah ke kanan. Di sini puluh ribuan. Angkanya juga masih sama. Oke, kita maju lagi satu langkah ke kanan. Untuk ribuannya kita lihat angkanya juga masih sama. Oke, kita belum bisa menentukan. Kemudian ratusannya kita lihat
angkanya juga masih sama. Kemudian kita maju lagi satu langkah ke kanan. Lihat nilai tempat puluhan. Di sini angkanya telah berbeda. Di sini 9, di sini 1. Coba mana yang lebih besar? Good, yaitu yang 9. Jadi bilangan yang atas ini yang 2.532.691 itu lebih besar daripada 2.532.619. Oke, Ibu tulis di sini jadi 2.532.691 lebih besar atau greater than 2.532.619. Oke, kalian bisa menggunakan nilai tempat seperti ini dengan menggunakan tabel atau kalian tulis bilangannya sejajar. Jadi sejajarnya jutaan dengan jutaan, puluh ribuan dengan puluh ribuan, ratus ribuan dengan ratus ribuan. Oke, seperti itu. Nah, apabila dikit atau banyak angkanya di sini berbeda. Di sini digit angkanya misalkan ada 7. Kemudian yang bawahnya Ibu hapus angka 2-nya, di sini jadi digitnya 6. Kalian sudah bisa menentukan. Jadi digit yang lebih banyak atau banyak angkanya yang lebih banyak itu pasti lebih besar. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang order numbers atau mengurutkan bilangan. Oke, baik, kita lihat contoh yang pertama. Arrange the following numbers in ascending and descending order. Di sini bilangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita lihat terlebih dahulu digit bilangannya. Apakah sama banyak bilang angkanya? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digitnya ada 6. Di sini juga 6. Di sini 6, di sini 6. Jadi kita harus bandingkan bilangannya. Oke. Kita lihat di sini ada yang namanya ascending dan descending. Oke, ingat di sini ascending order dari yang terkecil ke terbesar. Ibu tulis seperti ini. Nah, jadi dari yang terkecil ke terbesar. Di sini small, dari yang terkecil ke yang terbesar atau great. Oke, ingat-ingat. Kemudian descending order itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, Ibu panahnya ke bawah. Jadi dari yang terbesar ke terkecil. Oke, ingat-ingat ya, ascending mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, descending mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Oke, kita lihat bilangannya. Nah, agar kita memudahkan untuk mengurutkan suatu bilangan, kita tulis bilangannya sejajar ke bawah. Oke, seperti ini. Kita tulis sejajar ke bawah bilangannya satu-satu. Harus sejajar ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti berikut sejajar. Oke, yang pertama untuk mengurutkan bilangan kita menggunakan materi membandingkan bilangan. Oke, ingat lagi membandingkan bilangan kita dimulai dari angka yang paling kiri. Jadi kita lihat angka 1, 7, 5, dan 6. Oke, di sini 1, 7, 5, dan 6. Perhatikan dulu bilangan yang paling depan angkanya yang sini. 1, 7, 5, 6. Angkanya berbeda-beda. Coba kalian urutkan dari yang terkecil. Coba mana di sini yang terkecil? Yang angka 1. Oke. Kita di sini beri tanda. Di sini urutan pertama karena dia yang paling kecil. Oke, kemudian yang paling kecil kedua antara 7, 5, dan 6. Angka berapa? Yang paling kecilnya angka 5. Oke, karena di sini udah angka 1, setelah angka 1 kita tandai di sini angka 2. Seperti berikut. Oke, sekarang kita bandingkan yang belum dibandingkan yang mana? 7 dan 6. Coba yang paling kecil yang mana? Angka 6.
6. Kita tulis di sini dia urutan ketiga, dan yang terakhir di sini angka 7, dia yang paling besar ya. Di sini kita beri tanda angka 4. Oke, kita sudah menemukan ascending order atau mengurutkan dari yang terkecil. Nah, tadi yang terkecil yang sini. Oke, kita tulis di sini ascending order. Dari mana tadi? Yang bilangan itu 148.302. Kemudian yang keduanya yang mana? Yang ini. Ibu tadi sudah beri tanda 542.335. Yang ketiga, yang ini 620, 158, dan yang terakhir yang paling atas yang ini yang 746, 1. Baik, apabila kita sudah menemukan ascending order atau mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka untuk descending ordernya kita tinggal balik. Tinggal balik saja dari yang paling kanan di sini kita balik. Urutannya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan yang pertama di ascending order jadi yang terakhir di descending order. Kayak seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh yang kedua. Arrange the following numbers in ascending and descending order. Seperti biasa kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar dan dari yang terbesar ke terkecil. Oke, berikut bilangannya. Kita lihat digit bilangannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7, di sini juga ada 7, di sini ada 7, dan di sini juga ada 7. Oke, setelah kita melihat digit setiap angkanya, kita bandingkan. Nah, cara membandingkannya Ibu tulis seperti biasa sejajar terlebih dahulu keempat bilangannya. Baik, yang pertama kita bandingkan bilangan yang angka yang paling kiri. Jadi yang angka ini nih yang Ibu sejajarkan. Jadi kita bandingkan angka 4, kemudian di sini ada 9, 9, dan 8. Oke, coba lihat bila keempat angka ini ada 4, 9, 9, 8. Yang paling kecil yang mana? Jelas angka 4. Kita tandai di sini urutan yang pertama. Oke, kemudian yang paling kecil lagi yang mana antara 9 dan 8? Good, yaitu yang 8. Kita tulis lagi di sini urutan kedua. Oke, kita lihat di sini masih ada dua bilangan. Tapi bilangan yang paling kirinya atau yang menempati nilai tempat jutaannya sama angkanya 9 dan 9. Jadi kita belum bisa membandingkan mana yang lebih kecil atau mana yang lebih besar. Kita maju satu langkah ke kanan. Jadi kita lihat yang sebelah kanannya yang satu langkah di sini. Nah, berarti kita lihat angka 4 dan angka 7. Oke, kita bandingkan 4 dengan 7, lebih kecil mana ya? Lebih kecil angka 4. Jadi ini urutan ketiga dan ini urutan yang terakhir. Nah, kita telah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Kita tinggal tulis lagi bilangannya di sini. Baik, nah Ibu telah menuliskan di sini bilangannya sesuai urutan yang kita tadi beri tanda. Oke. Nah, ketika kita telah mendapatkan ascending order atau mengurutkan dari terkecil ke terbesar, maka untuk descending ordernya kita tinggal balik. Jadi dari sebelah kanan terlebih dahulu ke sini. Jadi yang paling besarnya adalah 9.753.412 dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rounding atau pembulatan. Oke, kalian pasti masih ingat tentang pembulatan suatu bilangan. Masih ingat apabila angkanya itu lebih besar sama dengan 5, maka kita bulatkan ke atas. Kemudian apabila kita mempunyai angkanya itu lebih kecil daripada 5, maka kita bulatkan ke bawah. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Round 138 to the nearest 10. Bulatkan 138 ke puluhan terdekat. Oke. Ingat di sini nearest 10. 10 itu puluhan terdekat. Kita tulis lagi di sini angkanya.
Angkanya 138. Apabila kita mencari pembulatan puluhan terdekat, yang kita lihat angkanya adalah angka satuannya yang ini 8. Oke, 8 itu lebih besar daripada 5 atau kurang dari 5? Lebih besar dari 5, jadi kita bulatkan ke atas. Nah, cara pembulatan ke atas adalah angka satuannya ini menjadi 0. Oke, seperti itu. Kemudian angka puluhannya bertambah 1. Dari 3 menjadi 4. Nah, ratusannya tetap. Oke, jadi apabila mengubah pembulatan ke puluhan terdekat, kita lihat angka satuannya. Nah, yang bertambah 1 itu angka puluhannya, sedangkan ratusannya tetap. Baik, kita lihat lagi contoh yang kedua. Di sini round 130 to the nearest 100. Nearest 100 itu apa? Ratusan. Jadi kita bulatkan 130 ke ratusan terdekat. Nah, apabila kita melihat ada ratusan, maka yang kita lihat adalah digit puluhannya. Oke, kita tulis lagi di sini answer. Kita tulis lagi angkanya. Kita lihat tadi apabila pembulatan kepuluhan terdekat, kita lihat angka satuannya. Apabila ke ratusan terdekat, kita lihat angka puluhannya. Jadi gitu ya, mundur 1 langkah. Oke, lihat 3 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Caranya adalah kita ganti puluhannya menjadi 0. Jadi yang kita ganti itu adalah segini. Nah, yang ini menjadi 0. Dan apabila kita membulatkan ke bawah, ratusannya tetap tidak bertambah 1. Oke, seperti ini. Oke. Kita lihat lagi contoh yang ketiga, round 2350 to the nearest 1000. Nearest 1000 ke ribuan terdekat. Kita tulis lagi angkanya 2350. Oke. Oke, kita lihat. Apabila kita membulatkan ke ribuan terdekat, yang kita lihat itu adalah angka ratusannya yang ini. Oke, angka ratusannya adalah 3. 3 itu lebih kecil daripada 5 atau lebih dari 5? Lebih kecil daripada 5. Oke, maka kita bulatkan ke bawah, yaitu dengan cara, jadi ratusan ini digitnya berubah menjadi 0. Jadi yang 0 itu bukan yang ratusannya aja kalau dirubah. Jadi yang dirubah adalah, nah, 2 angka sebelumnya juga harus berubah. Jadi segini yang berubah jadi 0. Di sini Ibu tulis dulu 0, 3. Oke, seperti ini. Dan karena dia dibulatkan ke bawah, maka angka ribuannya tidak bertambah, tetap menjadi 2. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh yang keempat. Round 4791 to the nearest 1000. Kita masih membulatkan ke ribuan terdekat. Nah, Ibu tandai di sini nearest 1000, ke ribuan terdekat. Kita tulis lagi di sini bilangannya 4791. Ingat yang kita lihat adalah angka ratusannya apabila ingin membulatkan ke ribuan terdekat. Angka ratusannya di sini angka 7. 7 itu lebih besar dari 5 atau kurang dari 5 ya? Lebih besar dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas. Nah, walaupun kita membulatkan ke atas, tetap saja yang ini 3 angka ini, karena tadi di sini ratusannya, jadi
sebelum angka ratusannya 91 ini jadi berubah menjadi 0, sama ya. Di sini kita tulis 0, 0 dan 0, 3. Di sini ada 3 kebilangannya. Jadi kita gantikan dengan 0 juga. 3 sebanyak 3. Oke, karena kita dibulatkannya ke atas, maka angka ribuannya bertambah 1. Jadi berapa? Jadi 5. Oke, seperti itu ya. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Round 2,381,691 to the nearest 10, 100, and 1000. Jadi kita bulatkan bilangan 7.381.691 ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Jadi di sini ada 3. Kita harus membulatkan ke ribuan, ke ratusan, dan ke ribuan terdekat. Baik, yang pertama, round to the nearest 10. Jadi kita yang pertama akan bulatkan bilangannya ke puluhan terdekat. Seperti biasa kita tulis terlebih dahulu angkanya 7.381.691. Oke, tanda pembulatan itu seperti ini, bergelombang ya sama dengannya. Oke, apabila kita membulatkan ke puluhan terdekat, maka yang kita lihat adalah angka satuan. Ingat angka satuan yang ini. Oke, di sini angka satuannya adalah angka 1. Maka 1 itu lebih kecil daripada 5, sehingga kita bulatkan ke bawah. Baik, cara membulatkan ke bawah seperti biasa di sini. Karena kita yang lihat adalah angka satuannya, berarti di sini tidak ada angka lain setelah angka satuan. Jadi yang angka satuannya saja berubah menjadi 0 yang Ibu bulatkan. Nah, ini yang berubah menjadi 0. Jadi ketika kita membulatkan ke ribuan terdekat, ke puluhan terdekat mendapatkan 7.381.690. Lihat yang berubah hanya yang angka satuannya saja. Oke, kemudian kita yang kedua akan membulatkan ke ratusan terdekat. Kita tulis lagi bilangannya. Oke, seperti ini. Oke, tandanya adalah sama dengan bergelombang seperti ini ya. Oke, apabila kita membulatkan ke ratusan terdekat, yang kita lihat adalah angka puluhan. Yang ini, angka 9. Oke, apakah 9 lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih besar daripada 5. Oke, jadi kita ubah, kita lihat di sini angka puluhan. Setelah angka puluhan ada angka satuan. Jadi yang berubah adalah 2 angka ini. Oke, kita tulis dulu di situ 00 berubah menjadi 00. Dan karena kita membulatkan ke atas, maka angka ratusannya yang angka 6 ini bertambah 1 menjadi 7. Oke, selanjutnya kita tulis lagi angka sisanya, tidak ada yang berubah. Oke, seperti ini. Lihat, yang berubah di sini adalah 3 angka karena kita bulatkan ke atas. Oke, kita lihat lagi yang ketiga. Di sini round to the nearest 1000, ke ribuan terdekat. Tulis lagi bilangannya. Ingat tandanya pembulatan adalah bergelombang, seperti ini sama dengan yang bergelombang. Oke, apabila kita membulatkan ke ribuan terdekat, yang kita lihat adalah angka ratusan. Berarti angka 6 ini. Oke, kita lihat 6 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Lebih besar. Jadi kita bulatkannya ke atas. Oke, kita lihat di sini setelah angka ratusan ada angka lain. Jadi ada angka puluhan dan ada angka satuan. Jadi apabila ada angka setelahnya ini berubah menjadi 0, 0 dan 0. Di sini ada 3 angka. Jadi di sini nolnya juga ada 3. 1, 2, 3. Oke. Karena dia pembulatan ke atas, maka ribuannya yang angka 1 ini berubah. Bertambah 1 menjadi 2. Oke, seperti itu. Yang lainnya masih sama. Kita tulis lagi di sini.
Oke, karena kita membulatkan ke atas, lihat yang berubah. Ada 4 angka, karena ribuan itu 4 angka ya. Oke, seperti itu.